Setelah driver ojol itu pergi, kami pun berencana makan nasi goreng yang tadi. Namun alangkah terkejutnya kami. Nasi goreng yang tadi akan kami makan sudah berubah menjadi belatung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Elin Story Lovers, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya, serta dijauhkan dari segala musibah, bencana, dan mara bahaya yang ada di dunia ini. Sebelum kita lanjut ke dalam story, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan story-story yang terbaru. Open Diary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhubung take videonya di penghujung tahun 2022, kami Elin Story mengucapkan selamat tahun baru 2023. Semoga di tahun baru kita semua mendapatkan keberkahan, kebahagiaan, dan kesehatan serta rezeki yang melimpah. Amin ya robbal alamin. Tak lupa juga kami ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada subscriber Elin Story yang sudah mendukung channel Elin Story sampai saat ini. Terus dukung kami ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Elin Story Lovers, apa kabar kalian hari ini? Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang dikirim oleh Mbak Putri di Bandung. Perkenalkan, namaku Putri. Saat ini aku bekerja di sebuah perusahaan di kota Bandung, Jawa Barat. Aku tinggal di sebuah kos-kosan yang mayoritas diisi oleh mahasiswi. Hanya sebagian kecil saja penghuni kos yang sudah bekerja, termasuk aku dan teman satu kamar kosku. Sebut saja namanya Winda. Winda juga bekerja di perusahaan yang sama dengan tempatku bekerja. Hanya saja kami beda divisi. Aku berada di divisi produksi, sedangkan Winda di divisi pemasaran. Meski demikian, saat istirahat siang kami sering bersama. Apalagi saat berangkat dan pulang kerja, kami selalu bersama. Diary, secara pekerjaan Winda lebih senior daripada aku. Saat aku mulai masuk kerja sebagai karyawan baru, Winda sudah bekerja di perusahaan itu hampir 2 tahun. Kami bertemu pertama kali saat istirahat siang di kantin perusahaan. Saat itu kebetulan kami satu meja makan. Kami berkenalan, kemudian ngobrol sambil menikmati makan siang. Waktu itu aku sedang mencari tempat kos karena selama di Bandung aku tinggal di rumah saudaraku. Aku merasa tidak nyaman dan tidak bebas tinggal di rumah saudaraku itu. Selain itu, jarak dari rumah saudaraku ke kantor tempatku bekerja juga lumayan jauh. Dan ternyata Winda juga sedang mencari teman wanita untuk tinggal di kosnya. Karena kawan satu kamarnya sudah pindah setelah menikah dan ikut suaminya. Akhirnya aku pun pindahan dari rumah saudaraku ke tempat kosnya Winda. Perlu diketahui, kos-kosan di tempat Winda tiap kamar diisi 2 orang karena ruangannya cukup besar dan kamar mandi di dalam. Dan biaya sewa kamar ditanggung berdua.
Harga sewa kamar tetap sama meski hanya diisi 1 orang, karena yang dihitung adalah harga sewa per kamar, bukan perorangan. Itulah sebabnya Winda butuh teman untuk patungan bayar sewa kamar. Diary, lingkungan kos kami sangat nyaman. Letaknya strategis, mau ke kantor, kampus, pusat perbelanjaan, atau fasilitas kesehatan seperti rumah sakit ataupun puskesmas, jaraknya tidak terlalu jauh. Tinggal jalan sekitar 50 meter dari gerbang kos-kosan untuk sampai ke jalan yang tiap saat dilewati angkot. Atau jika males naik angkot, tinggal pesan ojek online. Dari suatu malam selepas maghrib, beberapa teman kos sedang berkumpul di ruang tamu kos-kosan. Ruangan itu cukup luas, dilengkapi cukup banyak kursi tamu. Entah siapa yang memulai, pembicaraan malam itu berakhir pada rencana akhir pekan besok jalan-jalan ke Ciwidey, dan disepakati berangkat hari Minggu pagi dengan menyewa bus pariwisata kecil. Singkat cerita, Minggu pagi itu sekitar 17 orang penghuni kos-kosan, baik yang mahasiswi maupun yang sudah bekerja, berangkat menuju Ciwidey menggunakan bus pariwisata kecil yang kita sewa. Termasuk aku dan Winda ikut juga dalam rombongan itu. Diary, bus pun berhenti saat kami sudah sampai di tempat parkir bawah kendaraan pengunjung. Kemudian dilanjutkan perjalanan menuju Kawah Putih Ciwidey menggunakan kendaraan ontang-anting atau kendaraan yang mondar-mandir. Kendaraan ini berupa minibus yang sudah dimodifikasi menjadi terbuka dan dilengkapi dengan pengaman. Jarak dari parkir bawah ke kawah sekitar 5 km. Diary, tidak sampai 30 menit, rombongan kami pun sampai di Kawah Putih Ciwidey yang langsung menyambut kami dengan aroma khasnya, yaitu belerang. Setelah sekitar 40 menit kami menikmati indahnya Ciwidey, Winda meminta aku menemaninya ke toilet. Rupanya hari itu Winda sedang kedatangan tamu bulanannya. Sekitar 10 menit kemudian, Winda sudah selesai dengan urusan ganti pembalut. Kami pun kembali ke rombongan. Diary, sekitar jam 4 sore, kami sudah tiba kembali di kos-kosan. Meski capek, tapi rasanya pikiran menjadi fresh setelah berwisata. Untuk makan malam, kami order lewat jasa online. Saat itu kami berdua pesan nasi goreng. Biasanya kami makan malam keluar karena di pinggir jalan depan kos-kosan banyak penjual aneka makanan, mulai dari restoran cepat saji, kafe, sampai warung tenda. Tapi malam itu kami sedang ingin jadi kaum rebahan karena badan masih pegal-pegal. Hanya saja ada yang aneh saat kami pesan makanan lewat online. Belum ada 10 menit kami order, makanan sudah datang. Dan anehnya lagi, driver yang mengantar makanan itu tidak bicara sama sekali. Dia hanya ngetok pintu, kemudian mengasihkan pesanan dan langsung pergi. Padahal kami juga belum bayar. Tapi ya sudahlah. Diary, mumpung masih panas dan karena sudah lapar, kami pun segera bersiap untuk menyantap nasi goreng itu. Belum juga nasi gorengnya kami makan, tiba-tiba pintu kamar diketok orang dari luar. Sejenak kami berpandangan, siapa malam-malam ketok-ketok pintu? Aku segera beranjak untuk membukakan pintu. Dan
ada driver ojek online yang datang mengantar makanan. Mbak, ini pesanannya nasi goreng 2 porsi. Maaf agak lama, soalnya antriannya banyak, kata driver tersebut. Aku pun bingung, demikian juga dengan Winda. Dia segera mendekat ke arah kami. Loh mas, tadi pesanan kami sudah diantar, itu baru akan kami makan, kata Winda. Betul mas, tadi orderan kami sudah datang, timpalku. Ini orderan atas nama Mbak Putri Wulandari kan? Tanya driver ojol tersebut. Iya mas, saya Putri Wulandari. Tapi tadi pesanan kami sudah diantar mas, dan saya cuma order 1 kali loh mas, jawabku lagi. Sesaat kami terdiam. Terus ini pesanannya gimana ya mbak? Tanya driver ojol itu dengan wajah sedih dan memelas. Ya sudah, makanannya kami terima mas. Berapa semuanya? Tanya Winda yang terlihat iba pada driver ojol itu. Semuanya 43.000 mbak, jawab driver ojol tersebut dengan wajah yang mulai ceria. Diary. Setelah driver ojol itu pergi, kami pun berencana makan nasi goreng yang tadi. Namun alangkah terkejutnya kami, nasi goreng yang tadi akan kami makan sudah berubah menjadi belatung. Kami berdua pun bergegas membuang jauh-jauh nasi goreng belatung dalam mika plastik itu ke dalam tong sampah yang ada di depan gerbang kos-kosan. Kami berdua duduk lemas di atas spring bed sambil bersandar ke tembok. Win, sebenarnya ada apa ini ya? Terus yang tadi pertama ngantar pesanan kita itu siapa? Tanyaku memecah kesunyian. Entahlah Put, aku tidak tahu, jawab Winda. Perutku perih Win, gimana kalau kita makan nasi goreng yang tadi diantar ojol yang kedua? Sepertinya itu asli Win, kataku sambil menahan lapar. Yuk, aku juga lapar Put, jawab Winda. Diary. Singkat cerita, kami pun menghabiskan nasi goreng yang memang asli orderan kami. Kami mencoba membuang jauh-jauh bayangan nasi goreng belatung yang untungnya belum sempat kami makan. Meski saat itu kami sudah sangat kelaparan. Sepertinya driver ojol itu datang tepat waktu, sehingga kami tidak sempat makan nasi goreng belatung itu. Diary. Selesai makan, kami masih ngobrol sambil nonton TV. Namun tiba-tiba seperti ada hembusan angin yang entah dari mana datangnya, padahal pintu dan jendela tertutup rapat. Apakah angin itu datang dari ventilasi di atas jendela? Entahlah. Dan mendadak tercium bau amis seperti bau ikan mentah. Winda pun segera menyemprot ruangan dengan spray pengharum ruangan. Mungkin karena kenyang dan kelelahan, tak selang berapa lama setelah bau amis hilang, rasa kantuk datang dan kami pun tidur terlelap. Diary. Sekitar jam 2 dini hari, aku merasa kandung kemihku penuh. Aku pun segera menuju kamar mandi untuk buang air kecil. Sementara itu, Winda masih terlelap dalam buayan mimpi indahnya. Diary. Tak berapa lama saat aku akan kembali ke tempat tidurku, dalam suasana cahaya kamar yang remang-remang, aku dikejutkan oleh sosok makhluk astral besar berbulu lebat dan berwarna hitam, dengan mata merah menyala yang sedang menindih Winda di atas ranjangnya. Dan aku lihat Winda juga dalam kondisi sadar dan matanya menatap ke arah sosok yang sedang berada di atas tubuhnya.
Namun wajahnya seperti orang ketakutan, tapi dia hanya terdiam. Aku pun berteriak histeris menyebut nama Winda. Winda! Secara tiba-tiba sosok hitam itu pun menghilang dan Winda pun segera bangun dari ranjangnya, berlari ke arahku dan memelukku erat, dan tangisnya pun pecah. Put, aku takut sekali, kata-kata Winda dalam isak tangisnya. Tak berapa lama terdengar suara pintu kamar diketuk orang. Aku melepas pelukan Winda dan menuju ke arah pintu. Dan di depan kamar sudah ada beberapa teman kos yang mungkin tadi mendengar teriakanku dan mendatangi kamar kami. Ada apa, Put? Win? Tanya Hesti yang kamarnya berada persis di sebelah kanan kamar kami. Masuk dulu, Hes. Lani, Ria, Dewi, Fani, gak enak ngobrol di depan pintu, jawabku. Kami pun duduk lesehan di dalam kamar. Aku dan Winda mulai bercerita secara bergantian. Mulai dari pesanan nasi goreng yang berisi belatung hingga adanya sosok yang menindih Winda di atas ranjang. Win, kemarin pas di Ciwidey kamu ngapain aja? Tanya Dewi setelah mendengar kami bercerita. Aku nggak ngapa-ngapain, Wi. Cuma pas ke toilet aku ganti pembalut. Itu aja, jawab Winda. Kamu lagi dapet ya? Terus kamu cuci nggak itu pembalutnya? Tanya Dewi lagi. Enggak, Wi. Cuma aku bungkus plastik, terus aku masukkan ke tempat sampah di toilet itu, jawab Winda lagi. Sepertinya itu penyebab kejadian ganjil yang barusan kalian alami. Ibuku pernah bercerita kejadian yang dialami temannya yang tidak mencuci bersih pembalutnya. Dan teman ibuku diikuti makhluk halus. Karena makhluk-makhluk itu suka makan darah. Dia akan mengikuti pemilik darah tersebut. Makanya ibuku selalu berpesan padaku untuk selalu mencuci bersih pembalut sebelum dibuang ke tempat sampah. Jelas Dewi panjang kali lebar. Terus gimana, Wi, kalau sudah begini? Tanya aku penasaran. Coba besok kalian datang dan minta bantuan Ustadz Salman yang biasa mengisi ceramah di masjid depan itu. Rumahnya dekat masjid, sekitar 100 meter sebelah utara masjid. Atau besok pagi kalian temui beliau selepas sholat subuh, jawab Dewi. Hampir 1 jam kami ngobrol sebelum akhirnya teman-teman kosku pamit kembali ke kamar mereka masing-masing. Diary, pagi-pagi pas adzan subuh, aku dan Winda bergegas menuju masjid di depan kos-kosan yang ada di seberang jalan. Winda yang sedang dapat tamu bulanan menunggu di serambi depan masjid. Sementara aku ikut sholat berjamaah di dalam masjid di bagian jamaah ibu-ibu. Tidak banyak memang ibu-ibu yang ikut jamaah sholat subuh. Hanya sekitar 7 orang termasuk diriku. Dan alhamdulillah yang menjadi imam adalah Ustadz Salman. Selesai sholat, aku dan Winda menunggu Ustadz Salman di serambi masjid. Tak lama kemudian Ustadz Salman pun terlihat keluar dari dalam masjid dan kami segera menghampiri beliau. Akhirnya kami ngobrol di serambi masjid. Kami ceritakan maksud kami bertemu beliau. Dan Winda pun mulai menceritakan semua kejadian ganjil yang kami alami hingga kami disarankan teman kami Mbak Dewi untuk minta bantuan ke Ustadz Salman. Ustadz Salman mendengarkan cerita kami dengan seksama. Selesai mendengarkan cerita kami, beliau tampak terdiam sejenak sambil memejamkan mata. Jadi begini Mbak Winda dan Mbak Putri, memang benar
makhluk halus seperti genderuwo, pocong, dan kuntilanak itu menyukai hal-hal yang kotor. Salah satunya, maaf, darah haid. Dan yang kalian alami tadi malam memang berkaitan dengan pembalut yang Mbak Winda buang di tempat sampah tanpa dicuci bersih terlebih dahulu. Di belakang toilet itu ada sebuah pohon besar dan kebetulan di situ banyak dihuni makhluk halus. Dan ada sosok genderuwo yang sepertinya mengikuti kalian sampai ke kos karena darah haid Mbak Winda. Sepertinya sosok genderuwo itu menyukai Mbak Winda. Jelas Ustadz Salman. Waduh, terus gimana Pak Ustadz? Itu sosoknya mengerikan sekali, sahut Winda ketakutan. Mbak Winda yang sabar, tenang dulu, insya Allah nanti akan saya bantu untuk mengusir genderuwo itu supaya tidak mengganggu kalian lagi, jawab Ustadz Salman. Terima kasih Pak Ustadz, jawab kami serempak. Sama-sama, dan saya berharap kejadian ini sebagai ibrah atau diambil pelajaran bagi kalian. Jika kalian sedang mendapat tamu bulanan seperti Mbak Winda saat ini, sebelum pembalut dibuang, cucilah terlebih dahulu sampai bersih. Pakailah sabun cuci agar tidak bau amis darah. Setelah bersih, barulah kalian buang ke tempat sampah. Insya Allah tidak ada makhluk halus yang akan mendekati pembalut tersebut. Ingatlah, kebersihan itu sebagian dari iman, karena setan suka pada hal-hal yang kotor, kata Ustadz Salman menasehati kami. Diary, singkat cerita, setelah pertemuan itu sudah tidak ada lagi gangguan seperti kemarin malam. Sekali lagi kami sangat berterima kasih kepada Ustadz Salman. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi beliau. Demikian sebuah kisah yang dikirim oleh Mbak Putri di Bandung. Terima kasih Mbak Putri yang sudah berkenan membagikan kisahnya di Elin Story. Nah, buat kalian yang mempunyai kisah yang serupa dengan kisahnya Mbak Putri atau mempunyai pengalaman hidup yang tidak bisa kalian lupakan sepanjang hidup kalian, silahkan kalian kirim di elins.story@gmail.com. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.